Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Warta Lisan tanggal 7 Februari tahun 2021 GKI Purwodadi. Diinformasikan kepada segenap anggota jemaat dan simpatisan GKI Purwodadi bahwa nomor rekening gereja di Bank BCA telah berubah menjadi 0812 234488 atas nama GKI Purwodadi Grobogan. Demikian warta lisan kali ini. Kiranya dapat menjadi perhatian bagi kita semua. Selamat pagi, selamat beribadah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mendasari ibadah kita pada hari ini di dalam satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang dengan kasih setianya tidak pernah meninggalkan segala ciptaannya. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, minggu ini kita beribadah di dalam satu tema, beritakanlah kabar baik. Kabar baik apa yang akan kita baca di dalam perenungan firman Tuhan? Tentu saja di tengah-tengah masa yang bagi sebagian besar orang sulit, di tengah-tengah pandemi seperti saat ini, kita mengharapkan kabar yang baik, kabar yang membangkitkan pengharapan bagi kita. Nah, biarlah di dalam ibadah ini kita masih tetap memiliki pengharapan
dengan memahami dan mengerti apa kabar baik yang akan disampaikan, yang Tuhan sampaikan lewat firman-Nya. Terlebih dahulu, marilah kita semua menundukkan kepala kita. Saya mengajak kita semua untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan, agar kita bisa berdoa dengan ketulusan dan dengan rendah hati untuk mengakui dosa di hadapan Tuhan. Kepadamu ya Tuhan kami datang. Pada saat ini kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang mempunyai rencana yang baik di dalam hidup kami. Engkau mempunyai rancangan yang ajaib. Penyelenggaraanmu untuk kehidupan kami baik adanya. Pada saat-saat yang tenang, pada saat-saat yang baik, kami tahu bahwa Engkau Allah menjaga kami. Namun juga di saat-saat yang sulit, di saat-saat di mana ada begitu banyak ketidakpastian, kami juga tahu bahwa Engkau sesungguhnya Allah bersama dengan kami. Engkau Allah yang setia, yang terus menemani kami. Namun di banyak kesempatan, kesulitan membuat kami ragu, bahkan membuat kami tidak percaya pada penyelenggaraan Tuhan yang baik adanya. Di banyak kesempatan kami memilih untuk terus hidup di dalam keinginan-keinginan kami sendiri, mengambil langkah-langkah dan juga tindakan-tindakan yang tidak baik. Kami memohon pengampunan-Mu ya Tuhan. Biarlah jikalau kami mengingat kembali akan kebaikan-Mu, akan kemurahan Tuhan, maka hati kami boleh tetap tegar dan kami boleh tetap percaya bahwa dalam kebaikan dan kemurahan-Mu, Engkau terus akan menuntun kami. Engkau akan memberikan kami hidup. Dan biarlah kami boleh meninggalkan segala keraguan. Kami boleh meninggalkan segala dosa-dosa kami, cara hidup kami yang tidak berkenan, untuk terus sepenuhnya percaya berserah kepadamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Berita anugerah diberikan kepada kita dari Matius pasalnya yang ke-18, ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-14. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Yesus Kristus
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita menundukkan kepala kita sebelum kita membaca dan juga merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Pada saat ini, ketika Tuhan mau berkata-kata kepada kami menyediakan telinga kami, menyediakan hati kami, menyediakan pikiran kami untuk tertuju kepada firman-Mu. Biarlah kehidupan kami boleh diterangi oleh firman Tuhan. Dalam firman Tuhan kami boleh menemukan diri kami, dan kami boleh bercermin dari firman-Mu, dan kami boleh dituntun untuk memiliki kehidupan berjalan di dalam jalan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus, berkata-katalah kepada kami ya Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan diambil dari Injil Markus. Pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-29 hingga ayatnya yang ke-39. Markus pasal pertama ayat 29 hingga 39. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal Dia. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, tema ibadah kita dan khotbah pada hari ini adalah beritakanlah kabar baik. Kabar baik apa yang kita dengar dari bacaan kita? Rasa-rasanya yang mendapat kabar baik dalam bacaan kita adalah mertua Simon dan keluarganya, lalu orang-orang sakit dan kerasukan setan yang disembuhkan Yesus pada malam harinya. Mereka ini adalah orang-orang yang mendapat kabar baik. Yesus sang penyembuh datang, mereka disembuhkan, mereka dipulihkan. Namun, waktu semalam tidak cukup untuk menyembuhkan semua orang yang sakit. Orang yang sakit tidak ada habisnya. Keesokan harinya, Injil Markus menceritakan ada banyak orang yang mencari Yesus lagi. Dan bagaimana reaksi Yesus? Ayat 38 menulis, jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Menurut Anda,
apakah jawaban ini adalah kabar baik? Jika Anda berada di rombongan orang-orang yang mencari Yesus untuk disembuhkan di pagi hari itu, apakah Anda akan menganggap perkataan Yesus ini kabar baik? Mungkin kalau itu adalah kita akan mengeluh. Aduh, saya sudah jauh-jauh datang dengan kondisi sakit. Tidak bertemu Yesus, betapa mengecewakan. Apa pentingnya memberitakan Injil dibandingkan dengan kesehatan atau kesembuhan orang-orang yang sakit? Dari jawaban Yesus di ayat 38 kita menangkap bahwa pemberitaan Injil tidak kalah penting dari mukjizat menyembuhkan atau mengusir setan. Bahkan bagi Yesus, memberitakan Injil adalah kabar baik. Pemberitaan Injil yang Yesus lakukan selain dengan tanda mukjizat adalah dengan berkhotbah atau mengajar. Alkitab Bahasa Indonesia Sehari-hari menulis, "Aku harus berkhotbah di sana juga. Sebab itulah maksudnya aku kemari." Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, khotbah itu juga berarti pengajaran. Karena itu Yesus, kita tahu di dalam Injil disebut juga sebagai guru. Memberitakan Injil yang Yesus bawa bukan hanya sekedar menyembuhkan orang-orang yang sakit, membuat mukjizat. Tetapi Yesus juga mempunyai tugas untuk mengajar. Nah, pengajaran itu penting. Sebab pengajaran itu membentuk pemahaman. Pemahaman membentuk motivasi. Dan motivasi menimbulkan aksi atau tindakan yang jikalau kita lakukan berulang-ulang akan menjadi kebiasaan atau cara hidup. Oleh karena itu, bukankah banyak orang tua yang berupaya memberikan pendidikan yang bagus untuk anak-anaknya? Demi apa? Demi anaknya sukses. Meskipun orang tuanya buta huruf, orang tuanya sekolahnya nggak tinggi-tinggi amat, orang tuanya pekerjaannya bukan orang yang berpangkat, tapi banyak orang tua yang mengutamakan anak-anaknya bisa mendapatkan pendidikan yang baik. Sebab jika anak menerima didikan atau pengajaran yang baik, ia akan memiliki pemahaman yang benar, motivasi yang benar, tindakan atau cara hidup yang benar yang dapat membawa pada kesuksesan. Harapannya hidup anak bisa menjadi berkat buat dirinya sendiri, sesama, dan memuliakan nama Tuhan. Nah, orang tua mana sih yang tidak bangga ketika mendengar orang lain berujar, "Wah, anak itu bagus, baik sekali. Dia tidak cuma pandai, tetapi dia memakai kepandaiannya untuk menolong orang banyak." Siapa tahu bapaknya? Siapa tahu ibunya? Nah, Bapak Ibu, bagi Yesus penting untuk memberitakan Injil. Kabar baik bahwa Allah telah datang ke dalam dunia melalui Yesus. Dan kehidupan Yesus menunjukkan pribadi Allah yang berbela rasa, peduli, murah hati, mengasihi, mengampuni, melepaskan yang terbelenggu agar bebas dan berdaya. Nah, berdaya ini maksudnya ya mempunyai daya, mempunyai kekuatan untuk hidup baru. Nah, kabar baik ini perlu diberitakan pada orang banyak. Tujuan Yesus mengajar orang banyak bukan sekedar agar orang banyak yang mendengar menjadi takjub dan
mempunyai pemahaman secara intelektual saja. Tetapi Yesus mempunyai tujuan agar orang-orang juga memiliki hubungan dengan Allah yang didasarkan pada keyakinan pribadi. Jadi di dalam pengajarannya, Yesus tidak sekedar mengajak orang berhenti pada pemahaman intelektual saja. Seperti, oh ya, saya tahu Allah dengan kasih-Nya menciptakan alam semesta ini. Saya mengerti bahwa karena kasih-Nya Allah datang ke dalam dunia melalui Yesus untuk menyelamatkan seisi dunia. Oh iya, saya paham bahwa kerajaan Allah sudah dekat dan seterusnya dan seterusnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, untuk sampai pada pemahaman yang benar, seseorang juga perlu untuk menjumpai Tuhan yang dikenalinya dalam pikirannya dengan konsep-konsep yang diajarkan dengan pengalaman hidupnya pribadi. Ya. Jadi kalau kita kemudian mempelajari, iya bahwa Allah dengan kasih-Nya itu datang ke dalam dunia melalui Yesus untuk menyelamatkan seisi dunia, bagaimana pemahaman itu berbicara di dalam pengalaman ibu bapak sehari-hari, yang kemudian membentuk pengalaman dan keyakinan pribadi Anda. Keyakinan pribadi bahwa Allah kasih, jalannya sempurna, baik adanya dan seterusnya, hanya dapat terus hidup, tidak menjadi kering karena adanya waktu kita untuk meneduhkan diri kita dengan Allah. Dalam waktu teduh, kita menjumpai Tuhan dalam firman-Nya dan menemukan pengalaman hidup kita dalam terang firman Tuhan. Keyakinan pribadi kita akan Allah dapat terbentuk karena kedekatan yang dibangun dalam waktu teduh. Dalam bacaan kita menjumpai bagaimana sibuknya Yesus. Kita yang pada saat ini mungkin seringkali mengatakan, waduh saya sibuk sekali, banyak hal yang harus saya kerjakan. Kita lihat bagaimana Yesus sangat sibuk. Selesai berkhotbah di rumah ibadat, Yesus akan beristirahat di rumah Simon dan Andreas. Ketika ia mau beristirahat, disela kabar mertua Simon sakit demam. Lalu Yesus datang menjumpai, menyembuhkan mertua Simon. Setelah itu menjelang malam, waktu orang mestinya mulai beristirahat. Ya, Yesus menyembuhkan banyak orang sakit dan kerasukan setan yang dibawa ke rumah Simon dan Andreas itu. Orang banyak berkerumun di muka pintu. Dan Yesus di dalam kepedulian dan kasih-Nya menyembuhkan mereka. Hari yang melelahkan. Tapi keesokan harinya, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus menunjukkan kepada kita bahwa sesibuk apapun, kita tidak boleh menelantarkan waktu teduh kita dengan Allah. Tanpa waktu teduh itu pelayanan kita akan kering atau kandas. Kita perlu mengambil waktu teduh dengan Allah agar kerja, karya pelayanan kita dapat tetap hidup. Agar kita tetap mempunyai semangat, gairah, motivasi yang benar. Karena Yesus telah menghabiskan waktu dengan Bapanya dalam doa, Dia tidak mudah terpengaruh dengan kepanikan para murid. Para murid datang mencari Yesus lalu berkata,
semua orang mencari Engkau. Tentu senang rasanya mengetahui bahwa kita dibutuhkan orang banyak. Tentu saja sangat besar godaannya untuk tetap terus tinggal di Kapernaum dan kemudian menerima rasa takjub kekaguman dari orang banyak. Namun Yesus malah berkata kepada murid-muridnya, marilah kita pergi ke tempat yang lain, ke kota-kota yang berdekatan. Tempat-tempat lain juga perlu mendengar pengajaran Yesus. Ada pekerjaan yang harus diselesaikannya, karena untuk itu aku telah datang. Yesus setia kepada panggilan dan misi yang diberikan Allah Bapa kepadanya. Yesus tidak goyah. Ia mengerti benar rencana kasih Allah yang akan dinyatakan bagi dunia. Untuk itu Yesus terus mengajar orang banyak agar orang banyak dapat mengenali kasih Tuhan dan hidup di dalam kasih itu. Kabar baik yang dibawa oleh Yesus dalam pengajarannya penting untuk membawa orang banyak paham dan mengenali kasih Tuhan. Lewat pengenalan akan kasih Tuhan ini, orang banyak diharapkan memiliki motivasi yang benar dalam hidupnya dan perbuatannya didasari oleh motivasi kasih Allah saja. Bapak, Ibu, saudara-saudari, setiap hari ada berbagai hal yang kita lakukan dan kita bisa punya alasan yang berbeda-beda. Kita bisa melakukan hal yang sama tapi motivasinya berbeda. Bahkan ada hal-hal yang dilakukan dengan alasan ketaatan beragama bisa saja dilakukan dengan motivasi yang salah. Orang-orang Farisi pada zaman Yesus melakukan ritual keagamaan bersedekah, berdoa, dan berpuasa dengan tujuan supaya dilihat orang, agar orang-orang yang melihat kagum lalu memuji. Jadi kita bisa melakukan sesuatu, bahkan hal-hal yang baik dengan motivasi kurang baik. Seperti hal-hal baik kita kerjakan karena sesungguhnya kita didorong oleh rasa marah, rasa sombong, rasa iri hati, atau didorong karena pujian manusia. Yesus memberitakan Injil, pengajaran agar orang-orang memiliki pemahaman, pengenalan akan kasih Tuhan, kemudian didorong oleh kasih Tuhan atau memiliki motivasi kasih Tuhan untuk melakukan pekerjaan yang baik. Kita perlu memiliki motivasi yang benar dalam tindakan kita yang berasal dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. 1 Timotius pasal 1 ayat 15. Dan hal ini, hati yang suci, hati nurani yang murni, iman yang tulus ikhlas, hanya mungkin kita miliki jika kita memiliki hubungan yang terus bertumbuh dengan Yesus. Maka kabar baik di dalam bacaan kita bukan didapat hanya oleh mertua Simon yang disembuhkan dari sakit demamnya. Kabar baik bukan hanya didengar oleh mereka yang telah mengalami kesembuhan dari kerasukan setan ataupun berbagai macam penyakit. Tetapi kabar baik juga didapatkan oleh semua orang yang mendengar pengajaran Yesus, yang memahami bagaimana kasih Allah dinyatakan kepada kita, menjadikan kasih Allah sebagai motivasi atau alasan kita untuk bekerja, berkarya, berpelayanan. Hingga akhirnya cara hidup kita
yang didorong oleh motivasi kasih Allah itu, kita ulang terus-menerus menjadi cara hidup kita. Ini juga menjadi cara kita memberitakan kabar baik, kabar kasih Allah kepada dunia ini. Amin. Saat teduh bagi kita. Marilah bersama dengan umat Allah di segala masa dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari Bapak Ibu, kita kembali menundukkan kepala, kita berdoa syafaat. Engkau adalah Allah yang baik. Engkau adalah Tuhan kami yang memelihara kehidupan kami setiap hari. Di saat ini ya Tuhan, kami datang ke hadirat Tuhan bersama-sama di waktu doa syafaat ini, untuk mengingat akan segala pergumulan, keprihatinan dan beban dari saudara-saudara kami ataupun yang juga kami rasakan bersama. Di dalam perjuangan dari seluruh dunia, dari setiap bangsa-bangsa yang masih berjuang di tengah pandemi COVID-19 ini. Sungguh ya Tuhan, kami belajar agar di tengah pandemi ini kami dapat bertahan untuk memelihara kehidupan kami, untuk tetap memiliki solidaritas antar manusia dengan lingkungan kami. Kami berusaha untuk bisa menghadapi pandemi COVID-19 ini dengan tetap taat mengikuti protokol. Kami bersyukur kalaupun vaksin pada saat ini juga sudah mulai didistribusikan. Biarlah ya Tuhan, pemerintah bersama-sama dengan masyarakat bisa tetap terus optimis dan juga tetap memiliki kekuatan bersama untuk terus bertahan dan bisa menghadapi COVID-19 ini. Hingga pada akhirnya pandemi ini dapat berlalu dan ini menjadi satu pembelajaran bersama bagi seluruh umat manusia. Kami juga ingin berdoa untuk tim medis yang masih terus bekerja. Mereka ada di garda terdepan,
mereka terus melakukan tugas kemanusiaan, panggilan yang mulia. Tuhan akan tempatkan di dalam hati teman-teman medis agar mereka mempunyai terus semangat. Tuhan berikan kepada mereka perlindungan. Biarlah segala jerih payah mereka itu tidak sia-sia. Segala jerih payah ini sungguh bermakna dan kami hargai bersama. Dan tentu saja bagi Tuhan itu juga adalah yang baik dalam pandangan Tuhan. Kami ingin doakan juga untuk pasien COVID yang saat ini juga berjuang dengan segala perawatan baik yang isolasi mandiri ataupun perawatan di rumah sakit. Biarlah dalam jamahan Tuhan Engkau menyembuhkan. Juga saudara-saudara kami yang sedang mengalami kelemahan tubuh, yang sedang sakit, baik menjalani perawatan di rumah ataupun di rumah sakit, kiranya Engkau juga akan memberikan jamahan Tuhan yang memberikan kesembuhan. Kami ingin berdoa juga ya Tuhan untuk segala pergumulan anak-anak-Mu pribadi lepas pribadi. Biarlah ya Tuhan Engkau juga turut campur tangan di tengah pergumulan kami. Engkau akan menolong kami yang saat ini sedang kesulitan karena pekerjaannya, karena kebutuhan kehidupannya keseharian. Engkau adalah Allah yang memelihara. Pada saat ini jikalaupun kami mengalami kesulitan karena relasi kami yang kurang hangat, yang tidak harmonis di dalam keluarga kami, biarlah kasih Tuhan yang kembali menyatukan. Kalaupun pada saat ini ada yang juga mengalami kesulitan di dalam belajarnya, di dalam studinya, biarlah ya Tuhan Engkau Allah yang juga menjadi guru kami, akan terus memberikan ketekunan, dan Engkau juga akan memberikan pertolongan agar anak-anak-Mu boleh tetap terus setia bertekun dan menyelesaikan studinya. Kami percaya di dalam segala pergumulan kami, Engkau Allah adalah sahabat yang setia menemani kami. Terima kasih, inilah doa dan segala permohonan kami. Kami berdoa di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah kita membawa persembahan kita dengan sukacita sambil mengingat firman Tuhan yang diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang berbunyi demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sebelumnya, mari kita nyanyikan KJ 450 bait yang pertama dan yang kelima. Ya Tuhan Allah Bapa yang ada dalam kerajaan surga yang mulia, Allah yang maha baik, Allah yang maha kuasa,
Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami datang kepadamu dengan penuh rasa syukur kami atas segala kesehatan, segala kekuatan yang Engkau berikan pada kami. Begitu juga Engkau telah memperkenankan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Pada hari ini kami memberikan sebagian dari berkat-berkat-Mu yang telah Kau limpahkan pada kami pada minggu-minggu ini. Bapa, berkatilah persembahan kami, begitu juga sucikan dan layakkanlah persembahan ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pekerjaan-pekerjaan kami yang akan datang. Kami tetap yakin dan kami percaya Engkau selalu senantiasa beserta dengan kami. Kami juga berdoa untuk bendahara pengelola keuangan di gerejamu ini. Kiranya Engkau yang selalu senantiasa memberkatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus doa ini kami naikkan. Amin. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran yang kasih dan damai yang menetap dan damai yang menetap. Harap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyata, menemani dan cemerlang. Kita harus membawa berita Allah itu kasih belas, diberikan putra tunggalnya supaya kita lepas, Harap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyata, menemani dan cemerlang. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa darah kudus. Semoga yang masih saksi terima sang penebus, terima sang penebus. Harap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyata, menemani dan cemerlang. Pergilah, nyatakanlah kasih Kristus kepada dunia. Kami menyatakan kasih Kristus kepada dunia, Jadilah sahabat sesama. sebab kami rindu mempersaksikan Kristus Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya sekarang dan selama-lamanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.